kami hormati, pertama dan utama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di siang hari ini kita masih diberi keteguhan hati, iman dan Islam, kesehatan serta kesempatan untuk bisa hadir dan berkumpul dalam acara workshop meningkatkan kapabilitas guru dan tenaga kependidikan SMK Ma'arif 1 Toya 9 November 2023 tanpa suatu halangan apapun. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Nabi seluruh umat, Nabi pembawa kebenaran dan sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Semoga kita menjadi salah satu dari umatnya. Amin. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara yang ketiga doa, acara yang keempat sambutan, acara yang kelima acara inti, acara keenam penutup. Hadirin yang kami hormati, acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca umul kitab bersama Ibtiwa'in mardotillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Tadi SAG. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'i ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir umurana umur dunya wal akhirah
الآخرة وحسن مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah SMK Ma'arif 1 Kroya kepada Bapak Harimanto STSkom. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua SMK Ma'arif 1 Kroya Pak Edi Budianto, para WKS, Kepala Konsentrasi Keahlian, serta Bapak Ibu Guru yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu di workshop pada kesempatan siang hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang masih tetap semangat ya setelah tadi rapat dengan jajaran yayasan mengenai BPJS Tenaga Kerja. Mudah-mudahan kita kedepannya lebih baik lagi. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Imam dari SMA Negeri 3 Cilacap ya, di SMK Ma'arif 1 Kroya. SMK Ma'arif 1 Kroya salah satu sekolah pusat keunggulan yang terdiri dari 3 konsentrasi keahlian. Yang pertama adalah untuk program keahlian elektronika. Di situ ada kompetensinya teknik audio video, terus teknik otomotif program keahlian. Untuk konsentrasinya ada teknik kendaraan ringan dan teknik sepeda motor, dan yang terakhir adalah teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Untuk konsentrasinya teknik komputer jaringan. Alhamdulillah di SMK Ma'arif dipercaya oleh pemerintah untuk menjalankan satu program sekolah program pusat keunggulan. Nah, ini salah satu rundownnya dari acara workshop yang kali ini dibawakan oleh Bapak Imam. Bapak Imam sendiri adalah salah satu fasilitator guru penggerak angkatan 9. Nah, ini salah satu fasilitator termuda se-Indonesia. Se-Indonesia yang paling muda. Ya, kelahirannya pokoknya di atas 90-an lah ya. Jadi luar biasa ini. Artinya umurnya masih muda tapi bisa berkarya, dan ke depan ini calon juga instruktur untuk guru penggerak juga. Ya. Ini salah satu fasilitator Cilacap yang kita undang untuk memberikan satu pembelajaran yang ada di SMK. Kita belajar bareng Bapak Ibu bersama Bapak Imam. Untuk statusnya masih bujang Bapak Ibu. Iya, bujang ya. Jadi kami harap juga bujang-bujang yang ada di SMK itu bisa kreatif dan terus meningkatkan kompetensinya sehingga nanti bisa diharapkan baik di sekolah, keluarga, dan negara gitu ya. Jadi kita berusaha supaya Bapak Ibu itu selalu dalam kehidupannya itu muncul inspiratif ya. Apa yang menjadi inspiratif Bapak Ibu selama ini? Apakah teman sejawat atau orang tua atau tokoh-tokoh nasional? Nah, pilih tokoh-tokoh nasional yang saat ini lagi bertaburan kebetulan di tahun politik ya. Jadi ini yang membuat nanti inspiratifnya adalah keberhasilannya dia untuk mencapai sesuatu hal. Itu
Mohon maaf untuk pembicaraan narasumber tadi waktunya dari mulainya harusnya jam 10 karena ada sesuatu hal ya dari yayasan sehingga kita pelaksanaannya dulu sehingga nanti waktunya menyesuaikan, nanti ditawarkan Bapak Ibu saja pinginnya sampai jam berapa gitu. Nah, ya kan kayak gitu jadi enak ya. Jadi iya, masalahnya kayaknya wajahnya juga sudah pada capek semua. Oh iya, betul. Apalagi tadi saya dibilangi nanti bukan membawa laptop tapi membaca laptop. Ini yang memberi informasinya tidak teliti ya. Jadi membaca laptop bukan membawa, tapi tujuannya sebenarnya membawa. Ya, terus juga Bapak Ibu mengefektivitaskan belajar ID ya. Jadi belajar ID Bapak Ibu itu salah satu identitas kita di Dinas Pendidikan, harus sering dimanfaatkan dengan baik. Tapi jangan dijadikan belajar ID itu untuk akun YouTube, akun Facebook, jangan ya. Itu hanya digunakan kalau bisa itu, karena semua yang ada di belajar ID itu semuanya terdeteksi oleh pemerintah dan memori yang diberikan belajar ID lebih banyak daripada memori yang ada gratisan pada Google. Tapi semua deteksinya ada. Barangkali ibu menyimpan gambar-gambar ataupun artikel yang tidak jelas, itulah nanti penggunaan belajar ID yang nanti disampaikan oleh Bapak Imam. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara workshop meningkatkan kapabilitas guru dan tenaga pendidikan SMK Marim 1 Proya kepada Bapak Ikhwan Al-Imam Mukhlis PI SPD Silakan. Mas. Oh, iya. Iya. Wes, kamu kita kirim ya. Kirim nanti. Para di situ deh. Langsung kirim. Apa tapi sing kokone dhewe. Ini padahal Mak taruh main sana Mak. Ampunan Pak. Ayo Pak. Aku
Mati lampu. Alhamdulillah. Buya boleh dia. Apa tanda tangan setelah mikir gitu. Oh iya ya, cocok ini. Sih gak sana itu Pak. Kalau beta tangan
Aku nang kene sesek kopi dah. Ngono lho. Aku tanda tangan kerjaannya. Anjir wis nggih. Ya. Sabar mana tanda tangan ya. Pak apa tanda tangan pun parah banget sampai di Gak usah khawatir, ini dari sini buatan.
Rampung. Lagi asik. Iya, dan numpang. Yang ada kendangnya sedikit, kasih koplo. Oke, mohon izin Bapak Ibu semuanya. Saya agak saru nih ngapunten di sini Bapak Ibu. Saya jauh lebih muda dari Bapak Ibu semuanya. Mohon izin Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu kemarin request minta stand mic biar kayak vokalis, ternyata malah nggak bisa masuk ini. Oke Bapak Ibu, saya mohon izin, saya hadir di sini dan saya ucapkan terima kasih sudah diterima dengan baik. Baik Bapak Ibu, saya mulai. Marilah Bapak Ibu, kita sebagai umat yang beriman dan bertakwa, senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur ya Bapak Ibu atas limpahan rahmat dan karunia, ya, sehingga kita bisa diberikan nikmat kesehatan, nikmat sempat, nikmat luar biasa. Alhamdulillah. Cek dulu. Oke, ini kan agak luas ya, saya bisa bergerakan tangan gitu. Baik, saya lanjutkan. Marilah kita mendatangkan puji dan syukur atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga berbagai nikmat luar biasa yang kita rasakan, kita bisa berkumpul di sini. Satu nikmat sehat, nikmat Islam dan lain sebagainya. Mungkin tidak bisa saya sebutkan semuanya karena nikmat yang luar biasa sebenarnya. Serta marilah Bapak Ibu kita berikan junjungan kepada baginda besar Nabi Muhammad yang telah membawa kita Bapak Ibu dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Baik, saya itu termasuk aksi gugup saya di sini ya. Saya dipercaya atau dipanggil oleh Pak Bambang ya, Pak Bambang Paswa di sini untuk mengisi materi di sini. Kalau judulnya itu kan video pembelajaran. Dan saya mikir Bapak Ibu, mengisi terkait video pembelajaran tapi di SMK yang notabene mungkin secara teknologi IT semuanya lebih menguasai dari saya yakin itu. Dan ternyata mahalnya seperti itu. Jadi saya ibaratnya di sini mungkin kita sharing-sharing saja Bapak Ibu ya. Kita bertukar pikiran, kita saling menambah pengetahuan kita masing-masing, kita belajar bareng-bareng. Jadi sekali lagi saya mohon izin hanya sebatas sebagai teman Bapak Ibu semuanya saja gitu. Baik Bapak Ibu, tadi sempat saya memamerkan hasil video itu adalah kolaborasi antara guru-guru kami di SMA 3 dengan siswa-siswi ya. Dan ternyata gini, tadi saya ngecek Bapak Ibu, saya ngecek di sosial medianya, saya ketik searching SMK Ma'arif 1 ya, 1 Kroya. Ada YouTube-nya, ada Instagram-nya, ada isinya ada Pak, isinya ada. Jadi gini, termasuk gini, SMA Negeri 3 itu alhamdulillah 7 tahun ke belakang ini menjadi SMA favorit. Favoritnya dalam arti gini, kalau di sekolah-sekolah SMA itu biasanya ada tren-trennya. SMA 1 pasti identik dengan akademisnya atau mengarahnya ke SMA 1. Dan ternyata sekarang untuk akademis itu tidak terlalu fokus untuk dicari oleh siswa, tetapi justru lebih ke kegiatan-kegiatannya, bagaimana penyalurannya, bagaimana kegiatan itu bisa ditampung di sekolah itu. Dan SMA 3 itu menjadi favorit karena kegiatan kita siswa itu luar biasa dan banyak yang viral Bapak Ibu ya. Dan gini, video tadi itu saya buat bersama dengan anak-anak pada saat pandemi. Dulu SMA 3 punya IG, punya Facebook, punya YouTube, sama saja, sama dengan SMK Ma'arif yang saya lihat tapi dulu. Saya mau Bapak Ibu. Dan karena gini, sekarang untuk membranding sekolah itu lewat media sosial Bapak Ibu. Dan saya lihat di Instagram, di YouTube-nya SMK Ma'arif itu sebatas hanya perkumpulan dokumentasi. Saya cerita dikit dengan Mas siapa ya? Mas Denny. Saya ketemu di mana ya Mas? Di Solo ya Mas. Nah saya ketemu Mas Denny, ketemu Pak Bambang di Solo.
Ini cerita sedikit Bapak Ibu. Ini nggak apa kita cerita aja ya, santai malah ya. Saya berawal dengan cerita, tidaknya biar saya dekat dulu dengan Bapak Ibu semuanya. Oke, gini, saya ada kegiatan dengan Pak Bambang, ketemu dengan Mas Denny di Solo. Ya, saya rencana dari Solo itu, saya dari Cilacap ke Solo berangkat sendiri. Dan saya karena saya saking hormatnya dengan Pak Bambang, saya nggak tahu kalau Bapak Bambang itu apa namanya bawa teman. Dia ceritanya cuma bawa anaknya waktu itu. Sehingga saya menawarkan diri dong dengan Pak Bambang senior saya. Pak, saya ikut jenengan aja nih, tak temani. Karena saya nggak bawa kendaraan, saya berangkat naik kendaraan umum, pulang mau menemani Pak Bambang. Saya berangkat naik kereta. Saya pun pulang sudah pesan tiket kereta waktu itu. Tapi saya gugurkan tiket kereta itu untuk menemani Pak Bambang. Itu, saya ingin menemani Pak Bambang. Tapi ternyata Pak Bambang langsung bilang, ya siap Mas, nggak apa-apa, ikut saya. Kan dia bawa mobil. Tapi saya mengatakan juga, biarkan saya yang nyopir Pak. Saya tak sopiri jenengan, biar jenengan nggak capek. Begitu masuk mobil, ada Pak Dery sama satu lagi ada Pak Sugeng. Begitu saya sudah, karena sudah menawarkan mau nyopir, saya tidak setir dong. Ya, begitu saya nanti sepir, Pak Bambang di samping saya ngomong, Mas, antarkan saya ke Kudus dulu. Pikiran saya mau pulang Cilacap, malah diculik ke Kudus. Saya sudah terlanjur pegang setir, udah bangun nyanggupi, sudah, nggak Pak, enggak. Akhirnya saya harus ke Kudus dulu. Gitu. Tapi itu luar biasa. Itu pengalaman saya nggak marah, nggak apa, karena saya seneng main. Cuma kagetnya kok tiba-tiba saya diculik ke Kudus. Gitu. Itu sedikit gambaran saya dengan pendekatan dengan Pak Bambang. Baik Bapak Ibu, di sini saya mungkin nanti kemarin saya rencana mau ada praktek membuat video pembelajaran. Tetapi kayak lihat tadi ada pesan dari Pak Bambang, katanya Bapak Ibu semua sudah capek. Bener ya Bang? Bener Pak? Bener. Sudah capek. Oke, berarti kalau misalkan sejam saja ikhlas. Ini waktu terus berjalan ya? 30 menit. 20 menit. Oke, ya sudah, kita mulai saja Bapak Ibu. Saya minta izin waktunya sebentar Bapak Ibu, kita mau senang-senang lagi karena saya sudah siap standing. Saya mau menyanyi dengan Bapak Ibu semuanya. Boleh ya? Boleh. Dia semangat. Terus sedikit taruh. Moga Badri. Kalau semua sudah bersedia, saya mohon izin untuk Bapak Ibu untuk berdiri semuanya. Badri duet. Mohon izin saya mohon izin. Saya minta bantu Bapak Ibu untuk bernyanyi bersama-sama karena saya juga suaranya jelek, jadi butuh di cover sama Bapak Ibu semuanya. Oke, kita ini semacam lagu kita akan nostalgia Bapak Ibu ke masa-masa kita waktu kecil Bapak Ibu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung menerbang, tangan ke depan ikan berenang, siap berdoa. Tangan diputar, yuk, lung, tangan diputar. Atas, bawah, siap berdoa. Jari kanan, Badri pengen kasih contoh katanya. Badri pengen duet. Siap berdoa. Tangan diputar, lung, tangan dikulung.
jari kiri digabung menjadi dua. Dua cinta apa? Dua jari kanan, dua jari kiri digabung menjadi empat. Buat kamera cekrek. Dua jari kanan, dua jari kiri digabung menjadi enam. Buat mata pipi. Dua jari kanan, empat jari kiri digabung menjadi delapan. Buat telinga lima jari kanan, lima jari kiri digabung menjadi 10. Siapa berdoa? Oke, Bapak Ibu, bulan November ini kan ada peringatan Hari Guru tahun tanggal 25 Bapak Ibu. Karena saya hadirnya sekarang di sini, kita untuk merayakan jasa guru Bapak Ibu semuanya. Kita nyanyi bareng-bareng ya Bapak Ibu. Yang mau nyanyi boleh ke depan, silakan Bapak Ibu boleh. Membaca karena siapa kita cari tahu beraneka bidang ilmu dari siapa kita jadi pintar di bimbing Pak Guru. Oke Bapak Ibu, saya mau izin sedikit saja. Ini saya juga ada kepentingan Bapak Ibu. Saya mau ulas sedikit tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Boleh ya Bapak Ibu? Boleh. Apapun boleh. Oke. Karena saya guru sejarah. Saya akan mengawali dengan sejarah. Oke. Kalau berhubungan dengan sejarah, ini berhubungan dengan kita di sini. Saya akan membahas sedikit tentang sejarah sekolah. Sekolah pertama kali dibentuk itu memang berdasarkan semacam kayak sekolah SMK. Ya Bapak Ibu, sedikit tentang sejarah. Kalau sejarah sekolah di Indonesia itu didirikan secara formal. Ada sekolah formal itu didirikan pada masa penjajahan Belanda. Betul ya Bu, guru sejarah? Oke, nanti kalau saya lupa dikoreksi ya Bu ya. Jadi zaman dulu gini Bapak Ibu, saya sedikit tentang sejarah biar kita tahu apa sih tujuan sekolah itu didirikan. Kalau secara kontekstualnya, sekolah itu dibuat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tertulisnya Bapak Ibu. Tapi kalau sejarah, kita sekarang melihat sejarah sebentar ya Bapak Ibu. Ngantuknya ditunda dulu sebentar aja ya Bapak Ibu ya. Saya nggak akan lama, saya janji nggak akan lama janji. Dipegang janji saya ya. Nanti joget lagi tapi. Oke. Jadi Belanda menjajah Indonesia itu sudah sangat menguras kekayaan alam ataupun kekayaan sumber daya manusia di Indonesia sangat besar-besaran.
Ya. Nah ternyata ada beberapa penduduk warga negara Belanda yang tinggal di Belanda, nggak pernah ke Indonesia, tapi mendengar berita-berita internasional memberitakan tentang perlakuan Belanda terkait dalam pengambilan kekayaan yang ada di Indonesia. Oke, itu awalnya itu Bapak Ibu. Dan orang-orang Belanda itu kan nggak semuanya diklaim Belanda adalah penjajah, penduduknya nggak tahu Bapak Ibu. Sehingga para masyarakat orang-orang Belanda melihat kelakuan pemerintahan Belanda terhadap pemerintah Indonesia, banyak yang melakukan demo juga. Jadi banyak warga negara Belanda juga demo pada pemerintahan Belanda terkait yang dilakukan Belanda di Indonesia. Itu. Nah, demonya apa? Rakyat Belanda mengatakan bahwa sudah keterlaluan yang dilakukan penjajah terhadap negara jajahannya, termasuk di wilayah Hindia Belanda atau di wilayah Indonesia. Sehingga warga negara Belanda mengatakan kalau negara Belanda mau mengeruk kekayaan itu, jangan cuma mengeruk, jalinlah hubungan yang mutualisme, saling menguntungkan. Setidaknya ada juga yang diberikan kepada Indonesia. Itu demonya warga Belanda. Ada yang namanya Van Deventer. Dia mengusulkan kepada pemerintah Belanda supaya diberikan sepatutnya sewajarnya bagaimana kalau mau mengambil kekayaan wilayah lain, yang dinamakan politik etis, Bapak Ibu. Pernah dengar ya politik etis ya? Politik etis, politik yang patutnya kepriwe kan gitu, etis-etisnya. Walaupun ngambilkannya sih mandang sopan kan gitu Bapak Ibu. Nah, politik etis itu ada 3 Bapak Ibu. Edukasi, irigasi, dan emigrasi. Bahwa Indonesia itu dijanjikan oleh Belanda mau diberikan pendidikan, kependudukan yang lebih baik, dan juga pengairan yang lebih baik. Diperkenalkan sistem pengairan. Awal mulanya pemerintah Belanda menolak atas demoan dari warga Belanda. Tapi karena tuntutan rakyat Belanda itu begitu besar, akhirnya mau dituruti oleh pemerintah Belanda supaya menekan angka demonstrasi di negaranya. Tapi pinternya pemerintah Belanda, dia pinter. Irigasi nggak masalah lah, karena dia juga membutuhkan itu di wilayah Indonesia. Ya, emigrasi juga nggak masalah. Di pendidikan, ternyata ada ide juga dari pemerintah Belanda. Akhirnya dia memberi kesempatan, ya sudah, Belanda merencanakan mau mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia. Gitu Bapak Ibu. Tetapi pemerintah Belanda nggak mutlak mendirikan sekolah itu untuk benar-benar sekolah. Bukan sekolah yang untuk mencerdaskan masyarakat situ. Tapi karena memang Belanda itu butuh adanya sekolah. Karena Belanda kan mendirikan industri-industri di wilayah jajahannya. Sehingga kalau industri itu kan butuh tenaga kerja Bapak Ibu. Ya kan? Butuh tenaga kerja, butuh tenaga ahli. Kalau mendatangkan langsung dari Belanda, pasti orang Belanda yang kerja di luar negeri pasti menuntut gaji yang besar. Sehingga perlu dibutuhkan tenaga kerja orang warga setempat saja. Sehingga tujuan sekolah pada masa itu murni mutlak hanya untuk pemenuhan tenaga kerja. Pak, bedanya apa SMK sekarang dengan sekolah pada dirian Belanda? Sama-sama pemenuhan tenaga kerja SMK, betul ya? Bedanya di mana Bapak Ibu? Kalau SMK itu sekarang pemenuhan tenaga kerja ahli, minimal itu, kan betul Bapak Ibu? Kalau zaman dulu pemenuhan tenaga kerja murah. Karena Belanda yang mendirikan, Belanda yang menempatkan posisi kerjanya, terserah Belanda mau dikasih upah berapa, terserah Belanda. Nggak ada batas-batasannya. Yang penting Belanda sudah mengatakan saya dirikan sekolah. Jadi pembelajarannya itu mutlak hanya pengenalan alat-alat industri, tidak diimbangi dengan pendidikan karakter, pendidikan moral, itu nggak ada. Semua mutlak hanya untuk pemenuhan tenaga kerja, selesai. Seperti itu Bapak Ibu. Okay. Jadi itu tujuan Belanda waktu mendirikan sekolah zaman dulu hanya sebagai pemenuhan tenaga kerja. Hampir mirip dengan SMK, tapi SMK sekarang sudah dikemas semuanya. Tidak sekedar pemenuhan tenaga kerja murah. Ya, itu sedikit tentang sejarah filosofi sekolah didirikannya di Indonesia. Itu sedikit Bapak Ibu, maaf kita tadi.
Oke, saya nyempilnya segitu saja Bapak Ibu, biar cepat sedikit aja. Saya lanjutkan sekarang terkait teknologi Bapak Ibu. Pernah dengar AI itu Bapak Ibu? Apa? Artificial Intelligence. Sudah pernah pembahasan tentang AI Bapak Ibu? Oke. Oke, AI kalau Bapak Ibu pernah dengar, ini adalah semacam apa ya Bapak Ibu? Kecerdasan yang menyerupai hampir seperti manusia Bapak Ibu. Dia bisa berkata-kata, dia bisa merangkai kata seperti layaknya manusia. Bisa berbicara. Oke, sebelum saya nyambung AI, sekarang kehidupan kita semua berhubungan dengan teknologi. Mau nggak mau kita harus siap dengan kemajuan teknologi. Bang, contoh penerapan AI ada yang tahu Bapak Ibu? Nantinya AI itu semacam kebutuhan krusial seperti listrik Bapak Ibu. Semua akan melekat pada kehidupan kita seperti kita membutuhkan listrik. Sekarang kita kalau listriknya mati, AC-nya mati, kita nggak akan nyaman pada hidup sini. Ya kan? Jadi AI itu nantinya akan krusial seperti listrik Bapak Ibu. Dan AI ini sudah kita terapkan di kehidupan kita. Kita sudah mengalami AI itu sebenarnya tanpa kita sadari. Contoh Bapak Ibu, AI itu kan penyelesaian masalah. Dulu kalau kita mau pesen ojek, kita tawar-menawar sampai antam-antaman sama tukang ojeknya Bapak Ibu. Sekarang kita nggak perlu, kita sudah ada harganya. Mau jalan ayo jalan, enggak ya sudah. Pesan dari rumah, datang sendiri tukang ojeknya. Itu AI Bapak Ibu. Ya, itulah teknologi yang harus kita memang melekat pada kita harus bisa ngimbangi. Dan sekarang AI ternyata kenapa heboh? Ternyata kecerdasannya baru viral Bapak Ibu, lebih mengerikan, bukan mengerikan bahasanya, lebih luar biasa lagi. Gitu. Ya. Nah gini. Ada beberapa orang ini saya melihatkan viralnya di sini. Saya susah sekali ya. Biar olahraga. Lah ini termasuk bahaya AI juga Bapak Ibu. Gini, AI itu kenapa dikatakan seperti manusia? Dia bisa merangkai kata. Ternyata ada teknologi yang menggunakan AI, dia memvisualkan, membentukkan dalam bentuk dia. Jadi nanti ada owner atau penggunanya, dia mau tanya apapun dia bisa jawab. Ya, ini ada pemanfaatan AI seperti itu juga. Ya, udah susah ya kalau ganti laptop. Saya ada videonya, jadi ada penerapannya. Dia mau tanya tentang apa, tentang ketenangan, dia jawab seakan-akan seperti Tuhan dia jawab. Gitu. Jadi teknologi itu banyak dan AI ini termasuk terobosan yang luar biasa. Dianggap penting ya, nggak terlalu penting, dianggap nggak penting, tapi ya penting juga kalau begitu teknologi, tergantung penerapannya. Ada yang mengatakan AI itu hebat banget, ada yang mengatakan lah hebat-hebatnya AI palingnya tetap ada batasannya. Nah, dan kita harus di posisi mana terkait adanya perkembangan teknologi itu. Saya ganti dulu gambarnya ya. Kalau kita pembahasan tentang teknologi Bapak Ibu, kita tetap harus bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak. Berlebihan juga tidak baik, kita mengabaikan juga tidak baik. Kita harus menyesuaikan Bapak Ibu. Kenapa? Mau apapun itu yang ada di dunia ini pasti ada keterbatasannya. Setuju nggak Bapak Ibu? Termasuk teknologi itu juga ada keterbatasannya, tapi kita tidak boleh mengabaikan keterbatasan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan sesuai dengan keterbatasan atau limitnya Bapak Ibu. Saya ambilkan visual contohnya nih Bapak Ibu terkait pemanfaatan teknologi. Ada jarak tempuh dari A ke B. Salah satu
menempuh dari jarak A ke B itu salah satu dengan kaki ya Bapak Ibu. Bapak Ibu semua punya kaki di sini ya. Dari A ke B dengan kaki itu bisa, dari A bisa sampai ke B. Terus perkembangan teknologi itu kan macam-macam. Kaki itu sangat efisien. Tetapi ada yang lebih efisien lagi jika ada mobil, misalkan itu. Sama-sama jarak tujuannya adalah dari A ke B, tapi caranya berbeda. Ada yang menggunakan jalan kaki, ada yang dengan mobil. Dengan mobil lebih cepat. Itulah teknologi. Kita bisa memanfaatkan, bisa menyingkat waktu yang kalau jalan kaki mungkin bisa ditempuh dalam 7 jam, pakai mobil mungkin bisa 2 jam. Paham? Tetapi kalau kita mengagum-agum teknologi juga nggak bisa Bapak Ibu. Mobil sangat relevan itu kalau jarak tempuhnya misalkan di kota-kota Cilacap ataupun Jakarta itu masih relevan. Ya kan Bapak Ibu? Kalau Cilacap ke dari Kroya ke Jogja jalan kaki udah nggak relevan Bapak Ibu. Kan gitu. Kita harus pakai mobil. Apakah mobil segala-galanya teknologi bisa dikatakan sangat membantu? Belum tentu. Kalau jalannya kita ternyata melewati sawah-sawah, kaki lebih efisien. Itu maksudnya kadang-kadang kita juga bisa memanfaatkan kapan menggunakan teknologi, kapan tidak menggunakan teknologi. Kita tahu keterbatasannya. Dan keterbatasan teknologi juga harus kita sadari supaya kita bisa memanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Itu sedikit tentang gambaran AI Bapak Ibu. Terus gini, Bapak Ibu sudah buka laptop semuanya? Oke, saya perkenalkan AI. Sekarang Bapak Ibu udah pernah buka yang namanya ChatGPT? Coba bisa dibuka nggak Bapak Ibu buka ChatGPT, bisa nggak? Tulis saja di Google ChatGPT. Kalau bisa menggunakan akun Belajar ID. Ini termasuk yang disalahgunakan oleh tadi yang saya gambar ada Tuhan itu tadi. Silakan yang bisa buka yang bawa laptop silakan buka ChatGPT. GPT. Yes. Nah ini, itu logonya warna biru. Kalau baru buka, Bapak Ibu harus daftar dulu. Pakai Gmail Belajar ID. Sign in menggunakan Belajar ID. Di sini nanti Bapak Ibu kalau sedang PPG atau sedang kuliah atau apa, gunakan ChatGPT Bapak Ibu. Ini bisa menyelesaikan masalah tanpa menyelesaikan solusi tanpa masalah. Bapak Ibu mau nanya apa aja dijawab. Kalau Google itu kan adalah kumpulan orang-orang yang pernah mengunggah kita buka. Kalau ini dia benar-benar mengibaratkan seperti manusia, dia mikir sendiri, dia ngetik langsung di situ yang kita butuhkan. Sudah bisa masuk Bapak Ibu? Masih lengkap ya? Udah berapa menit Bapak Ibu nih? Udah lewat belum? Udah. Sudah bisa masuk? Ini saya kasih contoh penerapannya. Contoh misalkan saya membutuhkan misalkan makalah apa ya relevan apa ya makalah penyakit ya makalah bronkitis bahasa Indonesia. Oke, saya ngetik di situ. Saya misalkan suruh siswa Bapak Ibu misalkan disuruh bikin makalah tentang apa, dia ngetik temanya, tinggal enter, dia akan terus ngetik. Dia akan coba ngetik itu. Oh, kurang fokus. Apa ya enaknya ya buat apa?
Oke, langsung dia ngetik di situ. Pendahuluan, pengertian, penyebab. Dia ngetik secara langsung di situ, Bapak Ibu. Atau bikin Bapak yang kuliah lanjutan, skripsi apa dibuatkan Bapak Ibu? Bisa, coba aja sama Bapak Ibu kalau sudah login skripsi judulnya apa, temanya apa gitu. Nanti langsung dibuatkan, dia ngetik secara langsung, kesimpulan selesai gitu. Sumber-sumbernya nanti dituliskan juga di situ, bukunya apa ada, tinggal dicari Bapak Ibu. Atau lagi contoh soal matematika. Oh ya, secara apa ini? Ini langsung download buat pakai PAS. Besok langsung ngumpul nak. Dekat kunci. Kelas 10. SMP. Oh iya. Langsung Bapak Ibu. Jos teman ya. Sekarang kita coba bikin RPP apa ya Bu ya? Saya juga belum pernah ini. Modul. Buatkan RPP sejarah kelas 11. Tuh, bisa. Metu kabeh ya. Foto kabeh ya. Tapi kok senap. Siji tok ya ora kabeh. Sudah bisa masuk ChatGPT Bapak Ibu? Belum bisa juga. Ada yang sudah? Silakan yang sudah langsung dicoba saja. Butuh apapun tulis di situ. Atau buatkan khutbah Jumat Ya mau tadi ya langsung. hari ini. Langsung dibuatkan. Saya belum pernah nyoba. Ada yang bisa. Cuma nanti kan ini ChatGPT akan terkoneksi dengan fitur-fitur lainnya yang mungkin lebih mudah dengan laptop. Buatkan data pengeluaran membuat rumah nah datanya ini yang terupdate Bapak Ibu. Harga tukangnya, tenaga kerjanya semua dicarikan Bapak Ibu. Atau bikin kolam atau apa, tinggal tulis tanyakan dijawab. Makanya tadi ada divisualkan dengan kata-kata, dengan hologramnya, dengan bentuk karakter manusianya, kita tanya dijawab Bapak Ibu. Silakan dicoba sendiri Bapak. Oh, dari marahin kok. Oh, ayo. Sudah ada yang pernah coba? Ayo silakan yang bisa coba. Kalau sudah kita lanjut lagi. Kita sedikit saja tenang aja Bapak Ibu.
ChatGPT. Sekarang belajar takeh. Sudah ada yang bisa ya Bapak Ibu ya? Nanti yang sudah bisa tinggal saling sharing aja. Oke, berikutnya saya lanjutkan yang masih berhubungan dengan ChatGPT. Bapak Ibu sekarang masih aktif itu nggak PMM? Aktif ada enggak? Oke. Sekarang Bapak Ibu kalau sudah buka Google-nya, oke, buka fitur baru Bapak Ibu. Klik yang titik 3, pilih extension. Oh, extension. Sudah Bapak Ibu. Lalu masuk ke visit Chrome Web Store. Oke, kalau sudah di pencarian search, Bapak Ibu ketikkan YouTube